Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, barusan dari gelar pertandingan antara Myanmar dan Indonesia, dan sebenarnya di saat ini gue bikin video, pertandingan masih berlangsung sampai menit 85, tapi karena hasilnya masih 1-1 dan Indonesia masih butuh 3 gol, dan ngelihat mainnya ancur kayak gini, gue sih udah no hope ya. Makanya gue akan langsung bikin video ini ya. Entah nanti mungkin akan jadi 2-1 ya, kita nggak tahu ya, karena ada Jens Revan yang dimasukkan. Tapi gini, meskipun kita menang, gue sangat kecewa dengan permainan di hari ini ya. Gue berharap ada perubahan ya di cara bermain ya. Sebenarnya perubahan dilakukan dalam segi formasi, dimana Indra Safri bermain dengan 4 back ya, 4-3-3, tapi menaruh Rafael Strike di tengah. Ini gue cukup mempertanyakan ya, kenapa Rafael Strike ditaruh di tengah. Tapi oke lah ya, udahlah ya. Segala hal yang out of the box mungkin harus dicoba gitu ya. Tapi eksekusi di lapangan ternyata sama aja kayak waktu lawan Filipina. Ya. Kalau kemarin jaraknya sangat jauh, kali ini jaraknya agak sedikit lebih dekat memang. Tapi setupnya selalu buntu di tengah. Selalu buntu di tengah. Kenapa setupnya selalu buntu di tengah? Karena Tony Firmansyahnya jelek banget mainnya. Jadi di tengah itu yang dipasang bukan Rivaldo Pak-Pakan, tapi Tony Firmansyah. Tony Firmansyah bermain agak sedikit lebih ke depan. Jarak antara Jenner dan Tony Firmansyah sangat jauh. Sampai Jenner berkali-kali harus melambungkan bola, dan itu semuanya tidak efektif ya dilakukan. Gini guys, gue mungkin kasih satu alasan ya kenapa gue bilang ini hancur. Kunci dari organisasi yang berhasil ya, pertama, kita mampu bertahan dengan baik. Kedua, kita mampu create chances dengan baik. Ya. Satu, kita mampu bertahan dengan baik, transisi negatif. Kedua, kita mampu create chances. Itu tidak terjadi. Kita jebol duluan. Meskipun kita berhasil menyamakan kedudukan lewat Tony Firmansyah, tapi itu pun karena kesalahan kiper. Ya, murni beruntung lah golnya gitu bisa dibilang. Jadi secara open play benar-benar sangat buruk. Dan lagi-lagi Zylstra nggak dapat bola yang dia inginkan. Once again ya, Zylstra nggak dapat bola yang dia inginkan. Oh, gol ya guys ya, 2-1. Kita lihat Jens Revan nyetak gol ya. 2-1 berarti butuh 2 gol lagi. Kita benar-benar nggak dapat bola yang diinginkan. Jadi gue ngerasa di pertandingan ini gitu ya, meskipun taruhan ini sekarang posisinya lagi 2-1 ya, Jens Revan bikin gol. Meskipun menang, tapi jujur permainan sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Sekalipun kita dapat keajaiban ya, ini udah menit 90, kita masih butuh 2 gol. Kalaupun ada keajaiban, kita lolos, gue nggak yakin kita lawan Thailand bisa menang. Gue nggak yakin sama sekali dengan permainan seperti ini. Jadi gue langsung ulas ya kenapa ini permainan sangat mengecewakan. Tony Firmansyah itu off position terus ya, dan Rafael Strike oke lah diganti. Tony Firmansyah kenapa nggak diganti-ganti sampai menit 69 baru diganti sama Jens Revan ya. Gue di babak pertama tadi udah bilang kalau bisa Jens Revan dimasukin langsung di babak kedua dan bermain dengan 2 striker, karena itu akan jauh lebih efektif. Tapi tidak dilakukan dong sama Indra Safri. Dan apakah di babak kedua permainan berubah? Tidak. Akhirnya permainan menjadi lebih pragmatis. Ya. Awalnya bola di swing terus ke sayap, sekarang bola terus-terusan dialirkan langsung ke tengah dan semuanya tidak efektif. Ditambah ada satu catatan gua di pertandingan melawan Myanmar ini. Akurasi passing. Entah kenapa akurasi passing di game ini sangat buruk. Bener-bener sangat buruk.
ya. Gue tidak tahu apa yang terjadi dengan timnas ini, apakah mereka kena mental atau apa gitu ya. Oh, ini lihat peluang lagi. Aduh, sayang banget ya, ada peluang tuh. Gue tidak tahu kenapa akurasi passing kita sangat buruk. Kalau kalian lihat, umpan crossing sangat buruk. Hampir nggak ada yang mencapai kepalanya Zylstra, satupun. Yang kedua, umpan terobosan sangat buruk. Bobot bolanya itu sangat rendah. Sehingga pemain yang menerimanya pun ngontrol bolanya jadi susah. Ketiga, kontrol bola dari para pemain ini juga untuk ukuran U23 ya, itu juga PR banget terus terang. Jadi memang apa ya, PR dari timnas U23 ini sangat banyak teman-teman. Ini posisinya masih 2-1 teman-teman. Jadi gue berharap ya kedepannya ada perubahan, terutama dalam segi grassroots. Ini terbukti grassroots kita ini sangat rendah teman-teman, sangat rendah grassroots kita levelnya. Masalah dasar aja ini masih kayaknya masih harus dipelajari sama tim ini, karena tim ini udah terbukti gagal di ajang-ajang yang lain. Ajang-ajang yang lain juga gagal guys. Jadi parameternya udah banyak lah gitu untuk menilai tim yang ini, yang U23 ini guys. Mulai dari kemarin mungkin U19 juara lah, oke lah gitu ya. Kemudian ketika mereka naik ke U23 yang which is levelnya sedikit lebih tinggi untuk mereka benar-benar nggak bisa ngelawan. Ada satu hal positif ketika menghadapi Myanmar ini, itu masuknya Zanadin Paris ya. Masuknya Zanadin Paris itu berhasil menutupi kekurangan yang ada di lini tengah. Ya, jadi Zanadin Paris sudah dimasukin di menit 30 ya, menggantikan Raihan Hanan yang tidak berfungsi sama sekali. Zanadin Paris mampu menjadi box to box yang sangat baik. Jadi applause buat Zanadin Paris, dia berhasil menggantikan posisinya Tony Firmansyah lah gitu. Menggantikan posisinya Tony Firmansyah. Jadi disitulah kekurangan dari timnas Indonesia di game ini. Sisanya menurut gua sisanya masih banyak yang harus diimprove lah ya. Gue cukup kasihan sama Zylstra ya, karena ini bukan salah Zylstra, karena memang dia nggak dapat bola sama sekali, makanya dia kesulitan mencetak gol. Kenapa itu bisa terjadi? Karena organisasinya tidak jalan. Kasihan sama Zylstra, dia tidak mencetak gol sama sekali di ajang SEA Games kali ini. Masih ada 3 menit tuh ya, tapi 3 menit nggak mungkin gue rasa 2 gol. Oke, jadi perjalanan kita di SEA Games sudah berakhir teman-teman. Gue yakin udah pasti berakhir. Jadi ini banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan gue rasa oleh PSSI ya, menyikapi hasil dari U23 ini. Nanti mungkin gue akan buat video terpisah ya, jadi nggak akan di sini. Kalau di sini mungkin gue hanya murni mengungkapkan kekecewaan gue aja. Sekalipun ini taruhlah kita dapat keajaiban, dapat 2 gol, tapi ini sangat, permainannya juga sangat buruk melawan Myanmar juga. Meskipun ini sekarang kita posisinya lagi menang 2-1 ya. Oke teman-teman, jadi ini mungkin gue juga mengingatkan pesan ya, teman-teman jangan terlalu membuli gimana banget sama timnas ini, karena kita harusnya sudah memaklumi ya kalau timnas memang sedang goyang. Seperti yang gue bilang tadi siang ya, timnas itu sedang goyang posisinya di semua umur. Jadi kita harus memaklumi hasil ini. Ini kan mungkin cuman puncak dari hasil buruk yang kita dapatkan di tahun ini, karena di tahun ini kita mendapat banyak sekali hasil buruk, dari timnas senior sampai timnas mudanya. Jadi kalau mau ada satu orang yang mungkin bisa disalahkan, itu dari PSSI-nya menurut gua. PSSI-nya harus berubah.